Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dengan NIM 2152311138 dari Prodi Perbankan Syariah 2D. Di sini saya akan menceritakan secara singkat Perjanjian Giyanti dan proses terbelahnya Pulau Jawa. Jadi, pada zaman dahulu, Perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang terjadi pasca pemindahan Keraton Kartosuro ke Surakarta. Lalu Mangkubuwana membantu Pakubuwana II dalam menyelesaikan konflik tersebut. Lalu dia mendapatkan hadiah berupa seruas tanah. Namun hal tersebut menimbulkan kecemburuan oleh salah satu pangeran lain. Lalu pangeran tersebut lapor kepada gubernur, dan gubernur mengeluarkan sebuah keputusan, yaitu dicabutnya atau dibatalkannya pemberian sebidang tanah tersebut agar tidak terjadi kecemburuan. Tetapi akhirnya beliau meminta izin kepada kakaknya, yaitu Pakubuwana II, untuk meninggalkan tanah Jawa dan tidak kembali ke Jawa. Akhirnya setelah itu terjadi perang Mangkubumen. Perang ini mendorong Gubernur VOC untuk menyelamatkan daerah operasionalnya yang tertutup. Lalu Hartaik melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, Hartaik akhirnya bersepakat berkeinginan untuk menjadi penguasa di Jawa. Lalu pada tanggal 23 September 1754, nota kesepahaman antara VOC dan Mangkubumi disepakati. Akhirnya nota tersebut disampaikan pada Pakubuwana III, yang merupakan pengganti dari Pakubuwana II. Hal tersebut menyatakan bahwasanya Pangeran Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Akhirnya pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan bahwasanya beliau setuju terhadap perundingan Gubernur Jakarta dengan Mangkubumi tersebut. Surat pernyataan tersebut akhirnya disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC, yaitu Jenderal Jacob Mokal. Kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di desa Giyanti. Lalu perjanjian Giyanti ini menjadi pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua, yaitu yang dikenal dengan pengalihan negeri. Hal ini menjadikan awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta menjadi putra Sultan Hamengkubuwono I Senopati ing Ngatega Sayyidin Panatogomo Khalifatillah. Perjanjian tersebut terjadi pada tanggal 13 Februari 1755. Lalu pada tanggal 15 Februari 1755 ada pertemuan untuk menuliskan pembagian aspek. Aspek tersebut terdiri dari atribut, bahasa, dan yang lainnya. Akan tetapi keterbelahan masyarakat Jawa tersebut tidak terjadi pasca Perjanjian Giyanti. Akan tetapi proses pembagian wilayah dan juga aspek-aspek yang lain mengalami pencernaan seiring dengan berjalannya waktu. Perjanjian Giyanti ini tidak merinci pada pembagian wilayah, sehingga menimbulkan rentetan peristiwa lain seperti terjadinya tumpang tindih antar wilayah-wilayah tersebut. Contohnya ada beberapa wilayah Jogja yang sekelilingnya Solo, dan juga sebaliknya wilayah Solo yang sekelilingnya Jogja. Lalu hal ini menimbulkan konflik antara dua kerajaan tersebut. Akhirnya Raden Mas Said atau dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubuwana ikut menuntut untuk menjadi penguasa wilayah. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil menaklukkan salah satu kelompok pasukan VOC, dan pada bulan Februari 1756 beliau hampir membakar keraton yang didirikan di Jogja. Setelah perang pertama bersama VOC, lalu terjadi penandatanganan pada tahun 1757. Hal ini membuat bahwasanya Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian wilayah Kesunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaraan. Pangeran Sambernyawa pun mendapatkan tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Senopati Lelaya Jaya Miseso ing Alega Setara Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Lalu keterbelahan Jawa ini belum berhenti. Pada tahun 1813 di masa Gubernur Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris. Kesultanan Jogja juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman
Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah. 4 wilayah ini tumbuh dengan masing-masing perbedaan, model orientasi politik, dan juga mengantarkan Pak Jawa pada suatu hal yang beragam. Dinamika politik yang digerakkan oleh revolusi pada tahun 1940-an mengalami masa yang berbeda. Hal ini berujung pada perbedaan hingga saat ini. Republik Indonesia, Kesultanan Surakarta, Kadipaten Mangkunegaraan menjadi cagar budaya. Sementara wilayah Jogja di dalamnya juga mendapatkan julukan sebagai daerah istimewa. Mungkin itu saja singkat cerita dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.